Pemirsa, pasca banjir setinggi 1,5 hingga 2 meter pada Kamis malam, ratusan warga di Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat sudah kembali ke rumah masing-masing untuk melakukan pembersihan. Banjir akibat luapan Sungai Cibojong terpantau sudah berangsur surut sejak Jumat pagi. Warga membersihkan rumah masing-masing dengan alat seadanya. 1 unit mobil damkar juga dikerahkan untuk membantu proses pembersihan lumpur. Sejauh ini tidak ada korban jiwa akibat banjir di wilayah Cikembar. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi, Deden Sumpenan, menyebut ada 18 kecamatan yang terdampak banjir pada Kamis malam. 1 orang dilaporkan meninggal dunia di wilayah Pelabuhan Ratu, sementara 7 orang lainnya dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian hari ini. Sebelumnya, video amatir warga perumahan Pratama Indah di Desa Bojong, Kecamatan Cikembar menggambarkan kepanikan warga saat banjir mulai menggenangi rumah mereka. Hujan sejak Kamis malam terus mengguyur wilayah mereka. Di beberapa titik ketinggian air bahkan mencapai 2 meter. Petugas gabungan BPBD TNI Polri dibantu sejumlah warga menyisir ratusan rumah dan langsung mengevakuasi warga terdampak. Selamat malam, seperti yang Anda lihat untuk situasi saat ini di area TPS Pelabuhan Ratu. Tidak hanya banjir, sejumlah titik diterjang longsor hingga jembatan ambruk dan tidak bisa dilintasi. Berkehendak mohon maaf karena alam yang berbicara. Sementara ini kita standby di area situasi kejadian. Terima kasih. Lantas seperti apa situasi terkini pasca banjir di kawasan Sukabumi, Jawa Barat? Kita sudah terhubung bersama jurnalis Metro TV, Randi Alfaras. Randi, bagaimana situasi terkini pasca banjir di lokasi Anda saat ini melaporkan? Ya, selamat sore Fitri dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Desa Bojong, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi yang menjadi salah satu daerah yang terdampak akibat banjir yang melanda wilayah Sukabumi pada Kamis malam. Pemirsa bisa melihat di sini memang pada Kamis malam ketinggian air di Kecamatan Cikembar ini mampu mencapai di ketinggian 1,5 hingga 2 meter sehingga mengharuskan warga sekitar harus mengungsi ke sejumlah posko pengungsian seperti di Balai Desa. Namun berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari warga, ini pada tadi pagi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, ini air juga sudah mulai surut dan warga pun sudah mulai kembali ke rumah masing-masing untuk memeriksa rumahnya yang telah tergenang oleh banjir dan juga memeriksa barang-barang mereka yang terendam oleh banjir. Pemirsa bisa melihat di sini lumpurnya juga masih begitu pekat, menandakan bahwa memang banjir yang terjadi pada Kamis malam ini mampu mencapai ketinggian yang cukup tinggi, yakni di ketinggian 1,5 hingga 2 meter. Dan selain itu juga, saat ini juga para warga masih berupaya untuk membersihkan rumahnya masing-masing, yang mana memang kalau dari data yang kami peroleh ini di Kecamatan Cikembar ini ada sekitar 134 KK yang terdampak akibat banjir pada tadi malam, yang mana memang dari 134 KK itu terdiri dari 250 hingga 300 jiwa, yang juga terdiri dari 23 balita dan 23 anak-anak. Dan pada tadi malam juga memang dari pihak SAR gabungan dari BPBD, lalu juga TNI Polri telah melakukan evakuasi kepada warga. Namun saat ini hampir bisa dipastikan bahwa seluruh warga telah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan mereka juga mengaku mengalami kerugian material juga karena beberapa barang milik mereka juga mengalami kerusakan, seperti barang-barang elektronik juga mereka rusak karena terendam, dan juga bahkan tak sedikit kendaraan mereka seperti motor dan mobil juga ikut terendam dan mereka mengalami kerugian akan hal itu. Namun juga dari pihak desa tadi juga telah menyatakan bahwa akan memberikan bantuan kepada para warga yang terdampak seperti peralatan rumah tangga dan juga tadi telah memberikan makanan untuk sahur. Fitri. Randi, bagaimana dengan informasi terkini mengenai korban jiwa dan juga korban hilang?
Ya Fitri, berdasarkan data yang terakhir yang kami peroleh bahwa memang ada satu korban jiwa yang meninggal akibat banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sukabumi dan 7 orang lainnya memang dinyatakan hilang. Yang mana 7 orang tersebut berasal dari 2 orang dari Kecamatan Pelabuhan Ratu, 2 orang dari Kecamatan Lengkong, 3 orang maksud kami dari Kecamatan Lengkong dan 2 orang dari Kecamatan Simenan. Namun tadi kami telah mencoba untuk mengonfirmasi ke Kepala BPBD Sukabumi, yakni Deden Sumpena, yang mana ia menyebutkan bahwa memang untuk korban jiwa ini ada penambahan seperti itu menjadi 3 orang, yang mana 2 korban jiwa yang berasal dari Pelabuhan Ratu ini telah ditemukan. Sehingga untuk data terakhir ini terdapat 3 korban jiwa dan untuk 5 orang lainnya masih dilakukan proses pencarian oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari BPBD, lalu juga ada TNI dan juga Polri. Fitri. Baik, Randi Alfaras, terima kasih atas laporan Anda.